Baik, selamat siang Bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait chapter 1 dari buku Laudon terkait studi case transformasi digital di perusahaan transformasi oleh saya sendiri, Imam Cahyadi, dengan NRP 60322021119 dari Magister Manajemen Teknik MMT/ITS. Oke, next langsung saja ke next chapter. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk problem dan alternative solution yang ada di perusahaan transportasi pada khususnya. Untuk problemnya itu ada dua big problem tertinggi. Yang pertama, tingginya biaya perawatan kendaraan. Dan yang kedua, strategi pricing yang masih berfokus atas kuantitas penjualan kendaraan sendiri. Dan alternatif solution yang di sini yang ditawarkan itu ada dua. Yang pertama, satu merger atau akuisisi perusahaan lain di mana merger ini memerlukan dana yang tidak sedikit ya, Bapak Ibu semua bisa bayangkan dan mungkin sudah pernah ada yang mengalami merger perusahaan, nah itu kan biayanya nggak sedikit ya. Terus yang kedua itu ada penerapan dari sistem ERP yang berbasis teknologi yang dicantumkan di kendaraan masing-masing. Nah, dari ERP sendiri, dia memiliki tiga key point. Yang pertama, uh, menggunakan sistem informasi untuk melihat behavior dari segi operasional sendiri. Nah, dari segi operasional sendiri itu behavior dari unitnya, dari pengemudinya, dari rutenya itu perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu dalam menentukan strategi yang baik untuk perusahaan kedepannya, terutama untuk pricing-nya ya. Dan yang kemudian itu ada demonstrasi atas produk transportasi berbasis IT. Ini di luar dari aplikasi ojol atau pinjol itu ya. Dan dari demonstrasi di sini kita lebih bahas terkait produknya, di mana si kendaraan itu bisa tercapture secara apa namanya langsung dan real time dengan uh, dengan sehingga kita bisa mengetahui kendaraan tersebut lagi ada case di suatu tempat atau memang sedang beroperasi dengan baik. Terus yang ketiga itu ada demonstrasi atas benefit serta implementasi produk. Nah, sebelum kita memulai sistem ERP ini, kita juga perlu tahu demonstrasi serta bagaimana sih cara mengimplementasikan sistem ERP ini yang bagus di kemudian hari sehingga kita dalam menentukan langkah-langkah ke depannya kita tidak akan uh, mengurangi resiko untuk salah langkah ke depannya. Next, nah ini dari segi SWOT-nya sendiri. Dari segi SWOT ini saya dapatkan atas perbandingan dari beberapa perusahaan transportasi yang ada di Jakarta pada khususnya top 3 lah. Bapak Ibu semua mungkin sudah pernah menggunakan layanannya. Yang pertama dari strength-nya, ada jaringan yang terbentuk tersebar di kota-kota besar seperti itu. Yang kedua ada hubungan pelanggan yang kuat. Yang ketiga armada yang dimiliki banyak. Nah, tahu nih key faktornya armada yang dimiliki banyak nih. Terus yang di weakness-nya sendiri ada kemungkinan kehilangan pangsa pasar karena semakin ya kita tahu sendiri semakin banyaknya kemunculan teknologi, semakin banyak pesaing, otomatis market share yang kita miliki mungkin tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan turun. Terus yang kedua ada tarif yang lebih mahal. Nah, perusahaan dengan tarif yang lebih mahal itu Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu nih clue-clue dari perusahaannya ini. Dan perusahaan ini lebih ke layanan pelanggan seperti itu. Terus dari segi opportunity itu ada pertumbuhan pasar baru. Nah, teknologi itu kan ibarat dua pisau ya. Pisau bermata dua. Yang pertama, dia bisa kehilangan market share. Dan yang kedua, dia bisa melakukan pertumbuhan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu. Dari segi trade-nya,
ada persaingan pasar dengan perusahaan lain. Nah, ini sama dengan market share tadi yang sempat saya bahas. Yang kedua, itu adanya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Nah, ini nih menjadi momok untuk perusahaan transportasi di kala sekarang. Yang terakhir itu ada pemalsuan mobil yang mengatasnamakan perusahaan. Nggak kebayang kan ketika Bapak Ibu minjem dari leasing, pertama mengatasnamakan perusahaan. Nah, itu juga menjadi beberapa key point untuk kita bertransformasi ke ERP tadi dan perusahaan yang berbasis IT, walaupun perusahaannya sendiri merupakan perusahaan transportasi yang bergerak di bidang jasa pada khususnya. Next. Nah, di sini kita punya beberapa challenge yang kita dapat dalam implementasi ERP ini, di mana level 1 atas challenge dari level 1 sampai level 4 ini, challenge-nya cenderung akan meningkat. Yang level 1 itu lebih ke challenge yang bersifat teknikal, di mana terdapat problem-problem teknis atas implementasi dari ERP ini, berupa unitnya yang ada miss, unitnya ada yang rusak ketika pengiriman, perlu diperbaiki seperti itu. Nah, di sini problemnya dikurang dari 50% atas keseluruhan problem yang ada. Yang kedua ada plan schedule maintenance activity. Ini nih, yang kedua udah mulai merambah ke area manajerial, di mana plan schedule maintenance activity ini skalanya dari 50 sampai 75%. Terus next itu ada proactive defect elimination through improve performance. Dan yang terakhir itu ada predictive dan advanced analytical serta data sensing untuk melakukan predictive reliability dari si kendaraan tadi, seperti itu. Jadi inti dari goals yang ada di sini akan sedikit saya jelaskan di slide berikutnya, Bapak Ibu semuanya. Next. Baik, ini adalah gambaran ringkas terkait bagaimana sih sistem ERP atau IT ini bisa kita implementasikan dengan baik di perusahaan yang berbasis transportasi dan bergerak di bidang jasa ini. Oke, kita mulai saja langsung. Kita bisa lihat di sini data. Data itu beda dengan informasi ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau data itu lebih ke data raw mentah yang mungkin bisa kita dapat kesimpulan dari data itu maupun tidak. Gitu. Kalau informasi berupa data yang sudah difilter, itu Bapak Ibu. Mungkin secara garis besarnya dari data sendiri itu ada vehicle data management, driving behavior, serta order management. Dan untuk informasi di sini, data yang sudah diolahnya pakai apa? Di sini ada perusahaan ini diolah menggunakan sistem SAP dan menggunakan dashboard Power BI untuk kita tahu beberapa KPI yang tadi kita peroleh dari vehicle management, driving behavior, serta order manajemennya tersebut. Terus setelah data maupun informasi bisa kita tangkap, otomatis kita akan mendapat suatu knowledge baru berupa knowledge yang bisa dianalisa. Nah, di sini kita sudah merambah ke analisa dan data sensing ya. Dari driver management, vehicle management, reservation management, customer management, nah itu dianalisa sedemikian hingga kita bisa memperoleh ibarat bumbu-bumbu yang pas untuk maintenance ke depan dari kendaraan itu seperti apa sih? Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, misal nih, contoh mobil katakanlah merek T. Mobil merek T mungkin setahun lagi dia sudah mengalami ganti kopling. Nah, sebelum 1 tahun kita sudah menyiapkan koplingnya, terus kita sudah menyiapkan mobil gantinya untuk si customer itu. Jadi ketika si mobil itu perlu perbaikan, customer sudah
sudah dapat mobil penggantinya dan kita juga sudah punya spare part-nya untuk mempercepat perbaikan dari si kendaraan itu sendiri. Nah, atas, keseluruhan ini, kita bisa dapatkan pricing decision. Nah, kita bisa dapatkan pricing decision di sini termasuk ada diskon diskon serta, kita bisa menetapkan pricing decision atas customer-customer yang beroperasi di wilayah-wilayah tertentu. Misal, customer logistik yang sama beroperasi di Medan wilayah A dan Medan wilayah B. Kita juga bisa membedakan di situ untuk harga dari penyewaan si kendaraan itu di wilayah A berapa, di wilayah B berapa, tergantung dari medan serta historical data dari pengemudi atas customer tersebut di 2-3 tahun ke belakang ini seperti itu. Nah, atas di sini itu divisi-divisi yang terlibat itu implementasinya berdasarkan SAP NetWeaver serta BI atau yang familiar kita sebut dengan Power BI untuk modul-modul financial accounting, FI, controlling, CO, dan co-profitability analysis, COPA. Dan yang terakhir itu untuk plan maintenance serta modul yang dirancang khusus, di mana di sini secara keseluruhan bisa disebut maintenance matter untuk proses ERP ini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Next, nah ini nih key factor lagi nih. Bukan key factor sih, lebih ke result dari implementasinya. Buat apa kita implementasi kalau nggak ada resultnya? Sama-sama buang tenaga, buang pikiran, serta buang uang yang dicari susah. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat cost maintenance sebelum improvement dan setelah improvement. Kita bisa lihat cost maintenance itu bisa turun 80%. Wow banget per kendaraan. Ini per satu kendaraan. Coba kalau kendaraannya ada puluhan ribu, seperti apa kita bisa saving cost di situ, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat sebelum improvement serta setelah improvement. Kita tahu plans maintenance, kita tahu behavior dari customer, terus tahu medan dari customer, serta yang paling penting, kita dapat menentukan pricing decision analysis per customer, per area. Dan next mungkin bisa di pricing decision analysis per driver masing-masing. Kalau tidak menutup kemungkinan di masa depan retail akan mengalahkan korporasi. Nah, di situ kita perlu menyiapkan diri di mana pricing decision ini harus kita sesuaikan antara per orang sampai ke titik itu untuk next pengembangannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari sini pun kita bisa lihat di sini nih. Penurunan cost maintenance itu hampir 80%. Nah, itu kan sesuatu yang wow banget ya. Sebelum implementasi kita punya cost maintenance 2.800.000 dan setelah implementasi 2.500.000 kita turun 300.000 rupiah Bapak Ibu semuanya. Ini bukan 80% sih harusnya kalau 300.000. Mohon maaf saya ada kesalahan mungkin sekitar di 30% ya atau 25 lah. 300.000 bayangkan kalau si kendaraan yang disewakan itu ada 10.000 kendaraan. Kita sudah menghemat 3 miliar kos dalam kurun waktu 1 tahun Bapak Ibu semuanya. Baik, seperti itu mungkin penjelasan dari saya untuk chapter lowdown pertama ini terkait implementasi sistem ERP di study case-nya di ini perusahaan transportasi nasional yang market share-nya terbesar. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di ini ya Bapak Ibu semuanya ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab kalau tidak ada halangan. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, selamat makan siang. Dadah.